Ini dia diet tata laksana untuk pasien demam berdarah. Musim hujan jadi musimnya para nyamuk. Nggak terkecuali nyamuk Aedes aegypti, khususnya yang betina. Demam berdarah adalah infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk dan rentan terhadap pandemi dan tersebar luas di wilayah belahan dunia. Penyebabnya yaitu virus dengue ini itu melalui gigitan nyamuk genus yang genusnya itu Aedes. Utamanya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus ini itu menyebar melalui gigitan nyamuk sebagian besar oleh nyamuk Aedes aegypti dan pada tingkat lebih rendah oleh nyamuk Aedes albopictus. Penting untuk dicatat di sini adalah fakta bahwa nyamuk tersebut juga terlibat dalam penyebaran penyakit virus lainnya, termasuk chikungunya dan Zika. Nyamuk dapat menular ketika menggigit orang yang terinfeksi. Ia kemudian membawa virus dengue ini dan menyuntikkannya ke orang lain pada waktu makan berikutnya. Jadi demam berdarah itu nggak menular secara langsung dari satu pasien ke pasien lainnya ya. Nyamuk ini biasanya ditemukan bertelur di dekat genangan air dalam wadah yang menampung air seperti ember, mangkuk, piring, hewan, dan lain-lain. Masa inkubasinya demam berdarah adalah 4-10 hari setelah nyamuk menggigit seseorang. Nah, demam berdarah ini dapat menyebabkan berbagai gejala pada pasien, mulai dari penyakit subklinis di mana pasien mungkin tidak menyadari infeksinya hingga infeksi parah di mana pasien itu menunjukkan gejala yang mirip dengan flu yang parah. Nah, gejala-gejala demam berdarah antara lain demam tinggi sekitar 40 derajat Celcius, disertai mual muntah, ruam, sakit dan nyeri yang biasanya mengenai area belakang mata yang disebut nyeri retroorbital, sakit kepala parah, nyeri otot umum, dan nyeri sendi. Jika terjadi benturan ringan, pasien akan pulih dalam waktu sekitar 1 minggu. Namun, dalam beberapa kasus gejalanya itu bisa memburuk dan mengancam nyawa. Pembuluh darah menjadi terpengaruh dan akhirnya bocor. Gumpalan pembentuk trombosit di dalam darah itu akan menurun jumlahnya yang menyebabkan peningkatan kerentanan pasien terhadap pendarahan. Kondisi ini dikenal dengan nama demam berdarah dengue atau yang kita kenal dengan DBD. Hal ini ditandai dengan sakit perut yang hebat, muntah terus-menerus minimal 3 kali dalam 24 jam, keluar darah dari hidung penderita yang disebut dengan epistaxis, keluar darah dari gusi, keluar darah di bawah kulit yang tampak seperti memar keunguan, merasa lelah dan gelisah, darah masuk urin juga nih, yang dikenal sebagai hematuria. Darah terlihat pada tinja dan muntahan, dan akhirnya pasien bisa mengalami shock dan kulitnya akan menjadi dingin dan lembab, takikardia, dan hipotensi. Oh iya, sebelum lanjut aku mau kenalin nih produk baby cream yang aku pakai kalau habis digigit nyamuk. Karena aku dan si Mamas, anakku, itu dikenal dengan kulit yang kalau digigit nyamuk atau luka itu susah banget hilangnya. Ini dia baby cream dari Mom Love yang membantu banget buat ngilangin bekas luka. Aku suka produk ini karena yang pertama bebas paraben, alkohol, dan pewarna. Yang aku suka kandungannya itu nggak main-main nih buat kulit, terutama untuk si kecil. Keluargaku tuh juga suka banget namanya traveling. Jadi aku nggak lupa nih masukin baby cream Mom Love ke dalam tas. Praktis banget kan? Kalian bisa dapetin ini di online shop Opsi Mom, Opsi Shopping for Mom and Baby. Nah, bagaimana dengan penata laksanaan diet pada pasien DBD? Penata laksanaan diet pada pasien DBD adalah diet tinggi energi tinggi protein atau yang dikenal dengan TETP. Dengan melihat hasil screening gizi ya. Jadi penentuan makanan untuk DBD itu nggak main-main. Harus melihat dari screening gizinya dulu. Tujuannya apa dengan memberikan diet TETP ini? Dia itu memberikan makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat. Kemudian yang kedua, mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Kemudian meningkatkan berat badan atau mempertahankan status gizi. Energi dihitung sesuai kebutuhannya, karena berat badan pasien juga berpengaruh pada tingkat keparahan akibat demam berdarah ini. Jadi penting nih untuk menilai status gizinya, juga untuk menentukan seberapa besar energi yang diperlukan untuk asupan proses penyembuhannya. Protein yang dibutuhkan juga tinggi, 15-20% dari kebutuhan energinya. Sumber protein yang bisa diberikan adalah daging sapi, ayam, ikan, dan hasil olah seperti keju, dan yogurt, custard, dan es krim. Semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahnya seperti tempe tahu itu juga boleh. Selanjutnya, lemak cukup yaitu sekitar 10-25% dari kebutuhan energi total.
Dikatakan cukup karena pemberian lemak yang berlebih akan mempengaruhi nafsu makan pasien. Mengingat pasien DBD ini itu mengalami gejala mual dan muntah yang cukup sering. Lemak ini bisa bersumber dari minyak goreng, mentega, margarin. Tapi tidak dianjurkan memberikan makanan yang dimasak dengan banyak minyak atau santan kental. Karbohidratnya cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total tadi. Boleh banget nih pasien itu makan nasi, roti, dan hasil tepung-tepungan yang lain seperti cake, tarsis, puding, ubi, karbohidrat sederhana seperti penambahan gula pasir. Namun, pemasakannya dianjurkan dalam bentuk makanan lembut seperti bubur atau tim untuk mengurangi rasa mual. Untuk cairannya itu memang sesuai kebutuhan. Jadi pasien DBD itu seringkali mengalami dehidrasi berat. Maka dari itu asupan cairan sangat penting dalam proses penyembuhannya. Minimalnya 8 gelas per hari. Asupan vitamin dan mineralnya. Salah satu keluhan atau gejala yang ditemukan adalah jumlah trombosit yang rendah. Jumlah trombosit yang rendah dalam tubuh dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, gusi berdarah, mudah memar, dan sebagainya. Kondisi ini itu dikenal sebagai trombositopenia. Jenis makanan tertentu seperti sayur dan buah-buahan telah terbukti efektif membantu meningkatkan trombosit. Yang aku sebutkan ini itu bisa meningkatkan trombositnya. Yang pertama yaitu vitamin A, 450 sampai 600 mikrogram. Ini penting untuk produksi trombosit yang sehat dan pembentukan protein dalam tubuh. Kandungan protein yang sehat dalam tubuh membantu proses pembelahan dan pertumbuhan sel. Jadi beberapa makanan yang idealnya ditambahkan ke dalam diet harian yaitu wortel, labu, ubi jalar, dan sayur kangkung. Yang kedua, vitamin C, 45-50 mikrogram. Zat gizi ini itu bertanggung jawab untuk membantu trombosit berfungsi dengan baik. Vitamin ini juga membantu tubuh menyerap zat besi yang berdampak pada peningkatan trombosit darah, seperti buah mangga, nanas, tomat, paprika, kembang kol, dan sebagainya. Bisa dimasukkan nih ke dalam menu makanan harian. Dan yang paling sering disebut untuk menaikkan trombosit adalah buah jambu. Jambu biji merah itu memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Di dalam tubuh, vitamin C dapat membantu meningkatkan kerja sistem imun dalam menghentikan infeksi virus. Jambu biji memiliki suatu komponen bioaktif bernama trombinol yang berperan penting dalam pengaturan produksi trombosit. Jambu biji merah juga kaya akan quercetin, yaitu senyawa kimia alami yang bisa ditemukan dalam berbagai jenis buah dan sayur. Quercetin ini dapat menekan pertumbuhan virus dengan merusak materi genetik yang berperan penting dalam kelangsungan hidup virus, yaitu mRNA. Jika virus tidak memiliki mRNA yang cukup, virus tidak dapat berfungsi dengan baik. Vitamin selanjutnya yaitu vitamin K. Sekitar 20-35 mikrogram. Salah satu makanan untuk menaikkan trombosit darah yaitu makanan yang kaya vitamin K. Zat gizi ini itu berguna untuk memastikan pertumbuhan sel sehat pada tingkat optimal dalam tubuh. Jadi menambahkan trombosit dengan mengonsumsi sayuran berdaun hijau seperti kangkung, kemudian telur, hati, daging, ada kubis, peterseli, dan sebagainya. Selanjutnya adalah vitamin B12. Ini dapat membantu menjaga sel darah tetap sehat. Kekurangan vitamin B12 kerap dikaitkan dengan jumlah trombosit yang rendah. Makanan yang mengandung vitamin B12 diantaranya adalah telur, susu, dan keju. Makanan untuk menaikkan trombosit darah yaitu ikan berlemak atau fatty fish. Ini karena ikan berlemak itu kaya akan vitamin B12 yang memiliki peran penting dalam pembentukan sel darah merah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar trombosit darah yang rendah mungkin berkaitan dengan defisiensi B12. Ikan berlemak itu seperti salmon, ikan kembung, tongkol, sarden, dan tuna yang mengandung banyak vitamin B12 yang membantu meningkatkan jumlah trombosit darah. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D berkontribusi pada fungsi tulang, otot, saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Menurut Platelet Disorder Support Association (PDSA), vitamin D ini juga berperan penting dalam fungsi sel sumsum tulang yang memproduksi trombosit dan sel darah lainnya. Makanan yang mengandung vitamin D itu meliputi kuning telur, ikan berlemak seperti tadi, salmon, tuna, kemudian ada susu dan yogurt yang difortifikasi, dan minyak hati ikan. Kekurangan asam folat dalam tubuh itu dapat menyebabkan penurunan jumlah trombosit darah. Jadi tambahkan lebih banyak vitamin B9 atau makanan kaya folat karena penting untuk pembelahan sel sehat dalam tubuh yang membantu meningkatkan jumlah trombosit darah. Asam folat banyak ditemukan pada sayuran berdaun hijau tua, buncis, kacang polong, dan kacang-kacangan lainnya.
Buah yang kaya folat seperti jeruk, lemon, pisang, melon, dan stroberi. Zat besi 9-20 mikrogram memainkan peran penting dalam produksi sel darah merah, termasuk trombosit. Meningkatkan asupan zat besi dapat membantu meningkatkan kadar trombosit secara alami. Sertakan nih di dalam makanannya seperti biji labu, delima, lentil, dan sayuran hijau dalam makanan Anda untuk menambahkan asupan zat besi seperti hati sapi, tahu, kacang merah, atau tiram. Nah, itu adalah diet yang diberikan pada pasien demam berdarah. Namun, tetap saja, meskipun ada nyamuk Wolbachia yang dikembangkan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan untuk info gizi lainnya, subscribe ya!